Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sarah dengan NIM C1C024097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan badan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI. Di sini kita ada pembahasan, tapi pembahasan kita pada kali ini itu subjek pajak PPh badan, objek PPh badan, norma perhitungan PPh badan, dan tarif untuk PPh badan. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu subjek PPh badan. Subjek PPh badan dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Di sini ada 3 kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, subjek pajak luar negeri. Ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak berketempatan duduk di Indonesia, yaitu bentuk usaha tetap. Inti adalah usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada objek PPh badan. Objek PPh badan pada dasarnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan. Nah, di sini objek penghasilan untuk badan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, pasal 4 ayat 1, yaitu contohnya seperti laba usaha, imbalan pekerjaan atau jasa, keuntungan pengalihan harta, dividen, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu seperti sewa tanah, bangunan, konstruksi, hadiah undian, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penghasilan yang bukan objek PPh. Ini seperti bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan menurut ketentuan UU PH, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada norma perhitungan PPh badan. Nah, norma perhitungan pajak penghasilan badan pada dasarnya berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya setelah pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Perhitungan pajak dimulai dari penentuan penghasilan bruto yang diperoleh badan selama 1 tahun pajak, kemudian dikurangi dengan beban atau biaya yang diperkenankan secara fiskal sehingga diperoleh laba bersih dan komersial. Nah, ini yang terakhir, tarif PPh badan. Yang pertama itu tarif umum PPh badan itu adalah 22%, berlaku untuk seluruh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, tarif untuk perseroan terbuka ditetapkan sebesar 19%. Kemudian yang ketiga, tarif fasilitas untuk umum itu adalah 11%, diperolehnya dari 50% kali tarif umum 22%. Fasilitas ini berlaku untuk bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto yaitu 4,8 miliar dalam setahun. Yang terakhir itu tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet diberikan kepada wajib pajak badan tertentu dan pelaku UMKM sesuai PP 55 2022 dengan ketentuan fasilitas ini masih berlaku hingga tahun 2025. Nah, kesimpulannya, PPh badan adalah pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak badan dalam 1 tahun pajak. Tarifnya itu mencakup tarif umum 22%, tarif final 0,5% untuk UMKM dengan batas waktu tertentu serta tarif khusus 19% bagi perusahaan TBK yang memenuhi syarat. Perhitungan pajak dilakukan dengan menentukan penghasilan kena pajak dan mengurangi kredit pajak untuk mengetahui pajak terutama dengan adanya variasi tarif dan fasilitas. Perusahaan dapat memilih ketentuan yang paling sesuai agar kewajiban perpajakan lebih mudah dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.